sekalian, selamat pagi, salam sehat selalu. Sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran IPA kita pada pertemuan kali ini. Judulnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apakah perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati? Di sini akan kita lanjutkan kembali belajar IPA kita saat di SD dulu. Pernah juga kita mempelajari ini, namun lebih khusus nanti kita urai yang lebih berkembang lagi. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pelajaran kita kali ini bertujuan untuk membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya atau ciri-cirinya. Tentu kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup yang pernah disampaikan Bapak Ibu guru kalian di tingkat SDMI dahulu. Ada berapa anak-anak? Ada 6 ya, yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian di SD dulu. Nah, sekarang di tingkat yang lebih tinggi SMP ini kita menjadi harus belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciri. Yang pertama bernafas, kemudian bergerak, memerlukan nutrisi, lalu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi atau berkembang biak, peka terhadap perangsang, dan yang terakhir tambahan yang ke-8 adalah adaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Baiklah, kita lanjutkan menuju slide berikutnya, yaitu menguraikan masing-masing. Kita lihat gambar karikatur ini. Di sini ada gambar panah masuk dan ada panah keluar. Nah, peristiwa seperti ini merupakan ciri makhluk hidup, yaitu bernafas atau bahasa aslinya adalah respirasi. Respirasi sendiri seperti digambarkan dalam panah ini menunjukkan 2 proses, yaitu inspirasi, menghirup udara oksigen, dan ekspirasi atau menghembuskan karbon dioksida. Itu tentang bernafas. Nah, ketika kalian menarik nafas, itu ternyata kalian menghirup oksigen. Sementara ketika menghembuskan nafas, itu mengeluarkan karbon dioksida. Demikian anak-anak ya. Kemudian pada slide berikut ini, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah tanaman yang masih kecil, atau bibit tanaman yang ditanam dalam pot, tetapi ditaruh di tempat yang gelap, di dekat jendela seperti ini. Sehingga dari jendela ini masih ada cahaya yang kelihatan, sehingga perhatikan pertumbuhan tanaman ini juga kurang sehat dan mengarah ke datangnya sinar. Nah, seperti ini yang disebut sebagai ciri kehidupan yang lain, yaitu apa? Peka terhadap rangsangan. Apa rangsangannya? Tentunya adalah cahaya. Berikutnya, kejadian yang sering kita alami adalah perhatikan gambar di sini sebelum disentuh, tangan kita belum menyentuh. Setelah disentuh, apa yang dapat kalian perhatikan? Ini adalah daun putri malu. Pernah ada yang melakukan? Maka kalau kalian sentuh, daun putri malu itu akan menguncup. Gitu ya anak-anak, kalian pernah melakukan toh?
Itu juga menunjukkan ciri pekat terhadap rangsangan. Selanjutnya, perhatikan gambar ada sebuah keluarga dan induk ayam. Nah, sedang apa mereka? Semuanya adalah sedang makan. Kalian tentu sudah setiap saat membutuhkan makanan maupun minuman, sama dengan ayam. Begitu pula dengan tanaman, semuanya memerlukan makanan maupun minuman yang disebut nutrisi. Selanjutnya Nana perhatikan gambar berikut ini, ada ginjal, ada kulit, ada hati, ada paru-paru. Apakah ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan gambar ini? Dalam hal ini adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Perlu kalian ingat dan catat lagi, ginjal berfungsi mengeluarkan urin atau kencing. Paru-paru tadi ketika bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Kulit mengeluarkan keringat. Sementara hati itu mengeluarkan sisa lemak jenuh. Selanjutnya, gambar berikutnya adalah perhatikan di sini perkembangan dari masa anak-anak, bayi meningkat menjadi anak, kemudian menginjak masa remaja, kemudian masa produktif, dewasa, sampai manula. Ini berkaitan dengan ciri makhluk hidup, yaitu berkembang atau tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita perhatikan slide yang bergambar seperti ini. Nah, sudah ada penjelasannya. Di sini adalah peristiwa metamorfosis, yaitu perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami oleh hewan tertentu. Kalian perhatikan di sini kupu-kupu itu berasal dari telur. Telur menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong tua, kemudian pecah menjadi anak kupu-kupu atau kupu-kupu muda. Nah, kejadian seperti ini juga menunjukkan ada perkembangan atau tumbuh dan berkembang ciri makhluk hidupnya. Oke, demikian penjelasannya. Sekarang kalian lakukan kegiatan atau aktivitas 5.1. Di sini kalian nanti melakukan menanam biji tumbuhan menggunakan pot 2 buah, yang satu di tempat yang terang, yang satu disimpan di tempat yang gelap. Jangan lupa menyirami setiap saat kelihatan kering. Kemudian perhatikan mulai dari waktunya, pertumbuhannya, kapan dia mulai berkecambah, kapan mulai tumbuh, selama 10 hari ke depan. Itu untuk tugas yang di rumah, bisa berkelompok 2 siswa 1 kelompok. Berikutnya untuk secara pribadi nanti kalian menjawab pertanyaan dari hasil percobaan tadi untuk membuat laporannya. Demikian untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami